Saudara, Alkitab mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya pasti akan memakan buahnya. Dengan kata lain, Alkitab mengatakan bahwa lidah manusia walaupun tak bertulang itu memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati di dalam berkata. Kita harus berhati-hati menggunakan lidah kita, ya, karena lidahmu dapat membangun kehidupanmu ataupun sebaliknya, lidahmu dapat menghancurkan kehidupanmu, ya. Lidah yang digunakan untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik akan membangun kehidupan saudara. Sementara lidah yang digunakan untuk berkata hal-hal yang negatif akan menghancurkan kehidupan saudara. Ada terlalu banyak orang di luar sana yang tidak menyadari, tidak sadar betul bahwa ada begitu banyak kemalangan yang terjadi kepada mereka disebabkan oleh karena mereka sembarangan menggunakan lidah mereka, ya. Maka saudara yang mendengarkan saya pada hari ini, saya berharap, saya berdoa dan saya mendorong setiap saudara untuk berhati-hati menggunakan lidah saudara. Pada saat murid-murid pertama kali dipenuhi Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, Alkitab mengatakan ada satu manifestasi yang terjadi. Ya, manifestasi apa yang terjadi? Yakni mereka mulai berbahasa roh, atau Alkitab mengatakan ada bahasa-bahasa yang baru. Nah, garis bawahi ini. Jadi kita sebagai pengikut Kristus harus memiliki bahasa-bahasa yang baru. Bahasa yang baru itu apa, pendeta? Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Mandarin, apalagi Sarangeo, bahasa Korea, bukan, ya. Bahasa yang baru yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah bahasa perkataan Kristus atau perkataan positif atau perkataan yang membangun. Inilah yang disebut dengan bahasa yang baru. Kita tidak boleh lagi menggunakan bahasa-bahasa yang lama karena itu punya dampak yang sangat negatif. Engkau yang suka maki-maki kalau lagi marah-marah, ya kan? Kalau lagi emosi seringkali mengeluarkan kalimat-kalimat negatif. Ada bahasa anjrit. Itu anjrit itu apa ya? Anjing kalau tidak salah, ya, atau apa, saudara, ya? Itu bahasa-bahasa yang tidak punya makna atau kosong, tidak boleh, saudara. Itu hanya akan membawa dampak negatif di dalam kehidupan saudara. Saya mengingat ada seorang ibu yang seringkali membuli anaknya sendiri. Kalau anaknya nih bikin salah, dia selalu maki-maki dengan perkataan yang sangat negatif. Dikatain anak bodoh lah, anak tidak becus lah, ya, anak yang pikirannya kemana-mana lah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ucapan yang ditabur, saudara-saudara, akhirnya dituai. Ya, sampai kemudian anak-anaknya pun tumbuh sesuai dengan perkataannya. Ada yang jadi gila, ada yang benar-benar bodoh di sekolah, dan pada akhirnya anak-anaknya hanya menjadi beban dalam keluarga meskipun sudah seharusnya mereka bisa mandiri. Nah, jadi ini contoh bagi setiap kita. Saudara yang masih suka menggunakan perkataan yang negatif, saudara perlu bertobat, ya, dan mulai sekarang menggunakan perkataan-perkataan yang positif, ya, untuk membangun kehidupan setiap kita, ya. Yang setuju dengan saya katakan amin, ya. Saudaraku, di Alkitab ada kisah tentang seorang yang bernama Abraham, ya. Jadi saya ingin menggunakan kisah Abraham untuk menunjukkan kepada saudara dampak daripada sebuah perkataan, ya. Jadi Abraham ini adalah seorang yang dipanggil Tuhan dari negeri Ur Kasdim. Sebelum namanya Abraham, namanya itu Abram. Dia punya istri bernama Sarai. Nah, Tuhan berjanji kepada mereka bahwa Tuhan akan memberikan anak. Kendati saudara-saudara pada waktu itu Abraham telah berusia 75 tahun. Rasanya tidak mungkin, ya, Abraham bisa memperoleh anak di usia begitu, ya kan?
Tetapi kita perlu ingat, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita memanggil Dia Tuhan, kita menyebut Dia Tuhan karena kita tahu Dia dapat melakukan apa yang tak dapat dilakukan oleh manusia. Ya, maka saudara pada hari ini yang sementara mengalami pergumulan, mengalami masalah yang begitu berat, jangan pernah menjadi putus asa, ya, karena masih ada Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah yang peduli dengan kehidupan setiap kita. Kalau Dia menolong orang lain, kita pun ditolong. Kalau Dia menolong Abraham, maka saudara pun pasti ditolong oleh Tuhan. Nah, ketika Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, maka Tuhan pun berkata kepada Abraham, Abram, mulai sekarang namamu tidak lagi Abram, tetapi Abraham, yang berarti bapa bangsa-bangsa. Nah saudara, ketika saya membaca Alkitab, saya rasa geli ya. Geli begini, bagaimana mungkin Abraham yang tidak punya anak kemudian namanya Abraham, artinya bapak bangsa-bangsa. Kan lucu nih kalau didengar orang. Itu kan sama seperti orang namanya Mujur tetapi hidupnya penuh sial, saudara. Ya, namanya Mujur tapi hidupnya penuh dengan kesialan. Itu kan sama halnya dengan begitu, ya kan? Nah, namanya Abraham artinya bapak bangsa-bangsa, sementara dia sendiri tidak punya anak. Kan ini lucu jadinya, saudara-saudara. Tetapi Abraham pun tetap menerima itu, namanya diganti dari Abram jadi Abraham. Ya, sementara istrinya dari Sarai jadi Sarah. Sarah artinya ibu raja-raja. Dan ternyata itu efektif. Efektif apa? Membangun iman Abraham. Karena setiap hari mereka berdua saut-sautan. Sarah panggil, Tuanku Abraham. Atau hamba-hambanya Abraham panggil Abraham, Tuanku Abraham. Artinya Tuanku bapa bangsa-bangsa. Kalimat itu lama-kelamaan membangun sesuatu di dalam diri Abraham. Apa yang dibangun? Iman daripada Abraham. Saudara, iman itu penting karena kita mengatakan tanpa iman tidak seorang pun yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan melawat kehidupan seseorang yang beriman kepadanya. Kalau saudara tidak menaruh iman kepada Tuhan, maka tidak akan ada lawatan dalam kehidupan kita. Ya, coba saudara lihat apa yang terjadi dengan orang-orang di Nazaret. Kebanyakan mereka tidak mengalami lawatan daripada Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka tidak beriman. Mereka memandang Yesus bukan sebagai Tuhan, tapi mereka pandang Dia sebagai manusia biasa. Ya, karena mereka kenal siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa saudara-saudaranya. Hal itulah yang membuat mereka tidak beriman, dan pada akhirnya Yesus tidak bisa buat banyak mujizat. Jadi ternyata iman diperlukan untuk mengalami sebuah lawatan daripada Allah. Dan Abraham pun membutuhkan itu agar dia memiliki seorang anak. Dan untuk membangun imannya, maka perkataannya harus berubah. Ya, maka saudara tahu ada hal yang luar biasa. Satu kali ketika Abraham sampai di Filistin, rajanya Abimelek itu jatuh hati dengan Sarah. Kenapa jatuh hati dengan Sarah? Karena Sarah kelihatan cantik sekali. Bayangkan oma-oma bisa kelihatan cantik, terjadi peremajaan sel. Ya kan? Kalau zaman sekarang orang itu peremajaan kulit kan dapat terjadi, ya dapat, ya bisa. Dengan biasa lihat kan kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu pakai skincare, minum vitamin, kemudian perawatan yang mahal-mahal, dan terbukti kulit mengencang walaupun sudah kepala 5, kepala 6, entah bagaimana kulit mengencang, saudara-saudara. Nah, Sarah tidak membutuhkan skincare, dia tidak membutuhkan vitamin apapun untuk mencerahkan dan mengencangkan kulitnya. Yang dibutuhkan oleh Sarah cuman iman yang meremajakan kulit sel-sel mati. Ya, sehingga Abimelek jatuh hati. Dia pikir itu adiknya Abraham karena Abraham mengakui bahwa Sarah adalah adiknya, karena Abraham takut untuk dibunuh dan mereka ambil Sarah kan. Ya, sampai kemudian Tuhan intervensi dalam mimpinya Abimelek. Dia berkata, jangan kau ambil wanita itu karena dia istri dari seorang nabi. Kalau kamu mengambilnya, menyentuhnya, maka akan membunuh kamu. Sampai kemudian Abimelek pun bertobat dan tidak meneruskan niatnya kepada Sarah itu sendiri. Dan luar biasa, kita mengatakan meskipun di usia tua Abraham pun memiliki seorang anak. Ya, maka penting sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, engkau yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini, pergunakanlah perkataan-perkataan yang membangun.
di dalam kehidupanmu, ya. Jangan menggunakan perkataan-perkataan yang negatif, karena mati hidup kita tergantung daripada perkataan kita, ya. Hidup dan mati ya dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya pasti akan memakan buahnya. Engkau mungkin berkata, tapi Pak Pendeta, saya sementara mengalami kesulitan, dan biasanya dalam masa-masa sulit seperti ini saya suka sekali memaki. Nah, ada orang model begitu. Kalau lagi saudara-saudara, ya, menderita, sering sekali segala macam kebun binatang itu keluar dari mulutnya, saudara-saudara, ya. Keluar dari mulutnya, maki-maki, ya. Saudara tahu perkataanmu itu menceritakan kondisi hatimu. Ada orang berkata, pendeta, saya memang cuma kasar di mulut, tetapi saya baik di hati. Tidak ada yang begitu. Saya mendengar satu kali ada yang cerita nih. Dia datang kepada dokter dan dia ngomong, Pak dokter, saya ini sakit. Dokter bilang, sakit apa? Bibir saya pecah-pecah, dada saya terasa panas. Kemudian dokter berkata, oh itu penyakit, lain di bibir, lain di hati. Ya, itu penyakit lain di bibir, lain di hati. Saudara, orang percaya tidak boleh demikian. Ya, meskipun engkau sementara mengalami kesulitan, perbiasakan untuk menyampaikan, memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, supaya engkau menuai berkat di tengah-tengah kehidupan saudara. Memangnya di Alkitab ada contoh pendeta, orang yang dalam kesulitan dia memperkatakan hal yang positif? Ada. Siapa itu? Ayub. Penderitaan yang dialami oleh Ayub itu jauh lebih berat, saya pikir, dengan penderitaan yang pernah kita alami loh. Saya pikir demikian, ya. Jauh lebih berat daripada apa yang saudara alami. Karena Ayub itu kehilangan segalanya. Dia punya harta kekayaan itu sangat banyak, dan dalam waktu 1 hari 1 malam semuanya ludes. Anak-anaknya mati ditimpa rumah, sementara mereka bikin pesta di rumah tersebut. Yang tersisa hanyalah istri cerewet. Ya, saya tidak habis pikir, ya, kenapa iblis juga tidak ambil istrinya yang cerewet. Tapi istrinya itu disisakan supaya iblis bisa pakai seseorang untuk melemahkan iman daripada Ayub, ya. Kemudian istrinya berkata, masih maukah engkau bertekun kepada Tuhan? Itu bukan perkataan istrinya, itu perkataan setan, ya. Masih maukah engkau bertekun? Kalau saja engkau, saya telah mengutuk Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ayub? Dasar kamu perempuan gila, ya. Maukah kamu menerima hal yang baik dari Tuhan, sementara kamu menolak hal yang buruk dari Tuhan? Saudara, saya mengingatkan setiap saudara yang mendengarkan saya, kita tidak pernah diberikan karunia untuk memiliki. Kita hanya dikasih karunia untuk menikmati. Tidak satupun di antara saudara punya karunia untuk. Semua hanya titipan, ya. Maka sebagai orang yang dititipin oleh Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang bersyukur kepadanya, ya. Kalau suatu hari nanti semua yang dititipkan diambil, itu haknya Tuhan. Sehingga kita tidak boleh marah dan memaki keadaan, memaki Tuhan atas semua kemalangan yang kita alami. Karena dia tahu apa yang dia kerjakan di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Ada amin. Saya mendengar ada sepasang suami istri. Ya, tuh bapak itu sudah usia 69, sementara istrinya usia 60. Mereka bercerita, mereka punya seorang anak laki-laki. Ya, usia 17 tahun. Lagi kuliah, saya lupa semester berapa. Ya, tiba-tiba sakit perut, ya, usia 19 tahun. Sakit perut, bawa ke dokter, langsung meninggal. Itu satu-satunya anak yang mereka miliki. Saudara, ketika saya mendengar itu, saya pun kehabisan kata-kata mau ngomong apa. Serta saya hanya memeluk dia, mereka, dan sambil berdoa menangis bersama. Dan saya menyadari sungguh bahwa ternyata tidak ada manusia yang memiliki karunia, memiliki, kita cuma menikmati saja pemberian Tuhan. Ya, jadi kita perlu tetap belajar bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, dan Ayub pun berkata kepada istrinya, dengan telanjang saya datang, maka dengan telanjang saya pulang. Dan Alkitab mengatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Nah, ini sangat penting, saudara-saudara. Iblis memiliki kuasa atas kehidupan harta benda Ayub, tetapi iblis tidak punya kuasa atas hidup Ayub sendiri. Karena kehidupan Ayub itu tergantung di mulutnya Ayub. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi iblis menciptakan kondisi keadaan yang sulit bagi Ayub, dan dia berharap dari kondisi itu Ayub memaki. Karena dengan begitu maka kehidupan Ayub akan rusak dengan perkataannya sendiri. Maka hati-hati gunakan perkataan saudara. Meskipun engkau sementara menghadapi kesulitan, tetaplah memperkatakan hal-hal yang positif. Ya.
supaya kehidupan saudara dibangun oleh Tuhan. Amin.